Halo semuanya, di bahasan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang super penting di era digital sekarang. Gimana caranya bikin konten pembelajaran yang beneran ngajar, bukan yang malah bikin kepala pusing. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih kalian lagi serius-seriusnya mau belajar dari video online atau slide presentasi, bukan yang ngerti, malah kepala jadi pusing dan rasanya penuh banget. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Coba deh bayangin ini. Ada video penjelasan soal zakat, topik yang penting banget kan? Tapi layarnya penuh sama teks yang panjang, musik latarnya malah musik rock yang nggak nyambung, animasinya kelap-kelip nonstop, dan yang paling parah, naratornya cuma bacain ulang tulisan yang ada di layar. Aduh, pusing banget kan? Nah, ini contoh sempurna dari desain yang gagal. Nah, kabar baiknya nih, kalau kalian frustrasi ngadepin konten kayak gitu, tenang, masalahnya bukan di kalian kok, tapi di desainnya. Ada istilah kerennya, namanya beban kognitif yang berlebihan. Intinya, otak kita dipaksa kerja super keras buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting sama sekali. Ini nih yang ngebawa kita ke inti persoalannya. Mendesain konten pembelajaran itu bukan cuma soal gimana caranya biar kelihatan cakep atau estetik. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal gimana kita memahami dan menghormati cara otak kita bekerja. Coba kita lihat bedanya ya, desain yang ngejar estetika doang biasanya jadi rame banget, animasinya lebay, isinya cuma hiasan. Nah, beda banget sama desain yang fokusnya buat belajar, tujuannya jelas, gampang dipahami, dan yang paling penting, menghargai kapasitas otak kita. Jadi ini pergeseran dari sekedar kelihatan bagus, jadi berfungsi dengan bagus. Jadi, beban kognitif itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, itu tuh tenaga mental yang kita pakai buat ngolah informasi. Setiap elemen yang nggak relevan, kayak musik yang ganggu atau animasi nggak jelas, itu ibarat beban tambahan yang nyuri energi kita dari proses belajar yang sebenarnya. Oke, kita udah tahu nih musuhnya apa. Terus gimana cara ngelawannya? Yuk kita bedah bareng-bareng 6 aturan praktis anti pusing, sekaligus kita bongkar mitos-mitos desain yang sering banget kita temuin. Mitos pertama, yang paling sering banget kejadian. Pokoknya masukin aja semua informasi. Makin banyak kan makin bagus. Ternyata justru kebalikannya. Aturan yang benar itu namanya prinsip kejelasan dan fokus. Simpelnya, kalau ada info, gambar, atau suara yang nggak ngebantu tujuan belajar, ya udah, buang aja. Serius, less is more di sini benar-benar berlaku. Kuncinya itu fokus. Lanjut, mitos dekorasi. Wah, biar nggak bosan, kasih animasi keren sama musik yang asik Kedengarannya bagus ya, tapi ini tuh jebakan yang sering banget ditemuin dalam desain konten. Solusinya adalah prinsip koherensi. Anggap aja prinsip ini kayak editor yang galak tapi baik. Dia bakal nyuruh kita buat buang semua yang nggak perlu. Kata-kata, gambar, atau suara yang cuma jadi pajangan. Pokoknya, setiap elemen harus punya kerjaan yang jelas. Mitos ketiga, ini nih mitosnya orang males. Udah kasih aja semua informasinya. Nanti juga yang belajar bakal tahu sendiri mana yang penting. Wah, ini asumsi yang bahaya banget. Justru tugas kita sebagai pembuat konten itu jadi pemandu. Disinilah prinsip penandaan atau signaling main perannya. Kita harus pakai penekanan visual. Misalnya pakai judul yang jelas, warna yang beda, atau icon. Buat nunjukin, hey, ini loh bagian pentingnya. Jangan sampai audiens kita nyasar. Mitos nomor 4, ini penyakitnya presentasi di mana-mana. Biar pesannya benar-benar nempel, saya bacain aja deh slide-nya kata per kata. Mungkin niatnya baik, tapi otak kita justru nggak suka digituin. Inilah yang mau dilawan sama prinsip redundansi. Otak kita itu bisa korslet loh kalau harus ngolah informasi yang sama persis dari 2 jalur sekaligus. Dari mata yang baca teks dan dari telinga yang dengar narasi. Jadi intinya, jangan bacain teks di layar. Pakai visual buat ngejelasin apa yang lagi kamu omongin. Biarin gambar dan suara itu saling melengkapi, bukan ngulang. Berikutnya, mitos banjir informasi. Kadang kita suka gatal pengen ngejelasin satu konsep yang rumit dalam satu slide panjang. Hasilnya, audiens kita malah tenggelam di lautan informasi. Solusinya, prinsip segmentasi. Gampangnya sama kayak kita makan, kan dipotong-potong kecil dulu ya. Nah, informasi yang kompleks juga gitu, harus disajiin dalam potongan-potongan yang gampang dikunyah. Pecah jadi beberapa bagian, dan kalau bisa, kasih audiens kontrol untuk maju sesuai kecepatan mereka sendiri. Dan mitos terakhir, biar nggak monoton, setiap slide desainnya harus beda dan kreatif dong. Hati-hati,
kreativitas yang kebablasan di sini justru bisa jadi bumerang. Jawabannya adalah prinsip konsistensi visual. Ini ngingetin kita kalau sesuatu yang bisa ditebak itu kadang bagus loh. Kalau audiens sudah tahu di mana letak judul, otak mereka nggak perlu kerja ekstra setiap ganti slide. Konsistensi itu ngebebasin energi mental biar bisa fokus ke isinya. Nah, semua prinsip ini jadi jauh lebih penting lagi kalau pesan yang mau kita sampaikan itu benar-benar krusial. Contohnya, seperti yang dibahas di sumber kita, dalam konteks pendidikan agama Islam. Di sini, setiap pesan itu punya bobot yang luar biasa. Poin ini dalam banget maknanya. Kalau materinya udah menyangkut nilai-nilai dan keyakinan, desain yang jelek itu bukan cuma nggak efektif, tapi bisa jadi nggak sopan. Sebaliknya, desain yang bagus itu menghormati materinya, menyampaikannya dengan jernih tanpa ada gangguan yang bisa bikin maknanya jadi kabur. Oke, setelah kita tahu semua ini, sekarang bola ada di tangan Anda. Pengetahuan ini ngasih kita kekuatan, baik sebagai pembuat konten maupun sebagai penikmat konten yang lebih cerdas. Jadi, 3 hal penting yang harus kita bawa pulang apa aja? 1. Desain yang efektif itu soal psikologi, bukan sekedar hiasan. 2. Tujuannya cuma satu, ngurangin beban kognitif yang nggak perlu, biar otak bisa fokus belajar. Dan 3. Setiap elemen, gambar, kata, suara, harus punya tujuan. Nggak ada yang sia-sia. Saya mau tutup dengan pemikiran ini. Desain yang hebat itu bikin orang fokus berpikir tentang isinya. Sementara desain yang buruk malah maksa orang mikirin desainnya. Jadi pertanyaannya, mana yang akan Anda ciptakan? Terima kasih sudah menyimak.